Itulah yang menjadi tanda dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita melihat bahwa pertolongan Tuhan itu nyata bagi kita. Kita mengalaminya bersama-sama dan kita menerima bagian yang bersama Allah dijalani setiap waktu. Dalam himbauan diingatkan bahwa tahun 2023 ini adalah tahun yang penuh dengan krisis dalam kehidupan kita. Tahun yang suram, tahun yang gelap. Nah, mari kita bersama-sama melihat dan membaca dari firman Tuhan apa yang mau diingatkan kepada kita bersama-sama untuk tetap hidup, tinggal dan berpegang kepada kebenaran Tuhan. Kita menjalani kehidupan ini di tengah berbagai krisis dengan Yesus yang memandu dan memimpin kita. Saya mengajak kita bersama-sama membuka dan membaca satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 2 ayatnya yang keempat, ya. Yohanes pasal 2 ayatnya yang keempat. Demikian firman Tuhan bagi kita semua. Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Yesus hadir di tengah krisis. Yesus menjadi orang yang menuntun kita keluar dari krisis dan memberikan sebuah penguatan besar bagaimana cara kita menghadapi krisis dalam hidup. Cerita tentang pesta perkawinan di Kana bukanlah satu cerita yang biasa. Dan ini menjadi sebuah cerita yang menginginkan kita melihat kembali refleksi hidup sebagai orang percaya. Berulang-ulang kita memahami apa yang disampaikan dalam peristiwa perkawinan di Kana tentang air berubah menjadi anggur sebagai sebuah mukjizat dan tanda cara Allah melakukan karya dan keajaiban bagi orang yang percaya kepadanya. Diawali dengan pada hari yang ketiga ketika perkawinan di Kana di Galilea, Ibu Yesus ada di situ. Ibu Yesus datang sebagai bagian dari keluarga kerabat karena mereka juga terikat dengan kehidupan kekeluargaan yang erat, mungkin kawin mawin yang menjadikan mereka terikat dalam sebuah keluarga yang besar. Yesus dan murid-muridnya juga diundang ke perkawinan itu. Kita melihat Ibu Yesus datang, Yesus dan murid-muridnya juga diundang. Jadi ada undangan yang diberikan kepada Yesus dan murid-muridnya, bukan hanya sebagai keluarga, tapi juga dalam sebuah penghormatan yang diberikan kepada Yesus. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ibu Yesus di sini menjadi satu orang yang memediasi bagaimana kekurangan daripada keluarga tuan pesta itu menjadi juga bagian dari kepeduliannya, solidaritasnya, empatinya untuk juga bisa menolong keluarga itu keluar dari krisis yang dialami, kekurangan anggur. Saudara, kita melihat di sini bagaimana peran Ibu Yesus, Yesus dan para pelayan dalam menghadapi krisis. Manusia berhadapan dengan banyak krisis dan manusia masing-masing punya reaksi tersendiri ketika berhadapan dengan krisis. Saya mau mengajak kita semua melihat bagian-bagian yang begitu menguatkan kita
bahwa krisis adalah bagian hidup yang tidak dapat dihindari oleh siapapun, tetapi harus dihadapi oleh setiap orang, dan dihadapi bersama dengan memecahkan masalah yang ada, cari resolusi yang baik. Krisis adalah reaksi kita terhadap bahaya yang kita alami dari dalam dan dari luar. Karena itu saya mengutip apa yang dikatakan oleh Gary Collins, orang konselor Kristen. Dia mengatakan ada 3 jenis krisis dalam kehidupan tiap orang. Yang pertama, krisis situasional. Apa yang situasional? Muncul dari dalam diri kita, yang tidak pernah kita duga, yang tidak pernah disengaja. Ada ancaman dari dalam diri kita yang membuat kita mengalami krisis ketika kita tidak menduga orang yang kita kasihi meninggalkan kita karena sakit, kematian, ya. Dan ketika kita juga menghadapi persoalan, anak-anak kita mengalami masalah, trauma, pelecehan seksual, dia menjadi krisis dari dalam dirinya sendiri. Dan ketika anak-anak kita salah jalan juga, kita mempunyai situasi yang berbeda dan mengalami krisis dari dalam diri kita. Kalau ancaman krisis dari luar, seperti ancaman bencana cuaca ekstrim yang terjadi pada saat ini di penghujung Januari 2023, angin kencang, hujan badai yang membuat ada banyak orang mengalami bencana karena gelombang pasang dan banjir, longsor. Itulah ancaman daripada krisis yang kita alami dari luar. Orang mengalami sakit penyakit, orang menghadapi hambatan-hambatan, ya. Dan itulah hal-hal yang wajar secara situasional yang dialami setiap orang, karena setiap orang mengalami krisis. Yang kedua, ya, krisis developmental. Nah, ini mempengaruhi apa yang ada dalam pemikiran kita, dan seiring perkembangan yang ada secara normal dilalui oleh setiap orang. Anak-anak mulai sekolah, kita butuh biaya untuk anak-anak sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, ya. Lalu ketika mereka mulai masuk sekolah, anak-anak juga mengalami krisis karena harus menyesuaikan dengan keadaan di sekitarnya. Mereka harus belajar mandiri, mereka harus bertemu dengan teman yang berbeda, dan mereka juga harus menghadapi berbagai perubahan. Yang itu juga membuat krisis secara developmental bagi anak-anak kita. Demikian juga dalam perubahan peran. Anak-anak menjadi mandiri, dia menikah, dan dipersiapkan untuk menjadi orang tua, hamil, serta melahirkan, menjadi papa dan mama, menjadi bapak dan ibu, ya. Ini juga menjadi satu perubahan peran sebagai orang tua. Dan satu hal lagi, ketika orang diperhadapkan dengan jabatan yang harus berpindah secara periodik, orang diperhadapkan dengan pensiun, orang mengalami krisis tengah baya, orang mengalami berbagai perubahan krisis dalam hidupnya dan persoalan yang dihadapi. Lalu yang menjadi bagian dari krisis hidup kita hari ini adalah perpaduan antara situasional dan developmental yang dikatakan oleh Collins dalam jenis krisis yang ketiga adalah eksistensial. Eksistensial ini adalah ketika seorang merasa sendiri menghadapi hidupnya. Saya menjadi janda, saya harus menanggung beban hidup sendiri, saya tidak punya teman. Lalu ketika juga dia menghadapi satu penyakit yang berat, divonis oleh dokter, dia sakit, dia menghadapi secara eksistensial, situasional yang dari dalam dirinya, dan juga developmental yang membuat dia tidak bisa menerima keberadaan ini. Kenapa harus saya yang sakit?
Kenapa harus saya mengalami penderitaan? Kenapa saya kehilangan pekerjaan? Dan rumah tanggaku berada di ambang kehancuran. Kenapa orang mengganggu kehidupanku? Bahkan ada orang yang melecehkan seluruh perjalanan hidup kita karena kesendirian kita. Tapi kita diingatkan bahwa inilah kenyataan hidup. Orang tidak bisa lari dari kenyataan hidup yang real, karena kita hidup hari ini bukan di bawah bayang-bayang, tapi kita hidup dalam kenyataan yang real, yang harus dihadapi. Dan setiap orang dalam keadaan yang sama harus menghadapinya secara realistis. Krisis dapat memberikan pengalaman-pengalaman baru dalam hidup kita, membentuk karakter kita, memberi pengetahuan kepada kita, menambah pengalaman hidup kita. Dan Collins mengatakan, sesungguhnya memberi stimulasi pertumbuhan iman. Inilah yang akan menjadi bagian daripada kita untuk bisa menghadapi krisis, karena kita bertumbuh dalam iman. Kita dipaksa untuk mencari jalan keluar, bukan hanya solusinya, tapi resolusinya, bagaimana memecahkan persoalan yang ada di depan kita. Krisis memaksa kita juga untuk menjalani hidup sesuai kemampuan, dengan tetap survive, dengan tetap bertahan, dan juga punya resiliensi, punya daya juang untuk melompat lebih tinggi dari setiap masalah dan tantangan yang ada di depan kita, dengan sebuah kekuatan yang besar yang menjadi dorongan kita melakukannya bersama-sama, dengan bertanggung jawab apa yang kita putuskan bersama dengan Tuhan. Ibu bapak saudara yang diberkati Tuhan, dalam cerita perkawinan di Kana ini, murid-murid Yesus, ibu Yesus, dan Yesus juga menghadapi krisis bersama-sama. Tapi Yesus hadir di tengah-tengah krisis, dan Yesus memberikan jalan keluar serta memberikan resep cara menghadapi krisis. Apa yang dilakukan oleh Yesus dan ibunya serta pelayan-pelayannya? Ketaatan menolong orang keluar dari krisis. Kita melihat di ayat 3 dan ayat 5. Ibu Yesus percaya Yesus dapat memecahkan masalah. Yesus punya resolusi untuk keluar dari krisis yang dialami oleh tuan pesta ini. Ibu Yesus menunjukkan sikapnya. Ibu Yesus menunjukkan keputusannya dalam tanggung jawabnya. Dan semua yang dilakukan oleh Ibu Yesus didasarkan oleh belas kasihannya. Rasa berbela rasa yang membuat Ibu Yesus ingin setiap orang menikmati sukacita yang sama, minum anggur yang baik, bukan hanya untuk orang yang pertama, untuk orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang terpandang, tetapi semua orang sampai akhir harus menikmati sukacita yang sama dalam pesta perkawinan di Kana, menikmati anggur yang baik. Ibu Yesus di sini menjadi leader. Ibu Yesus di sini menjadi mediator. Karena Ibu Yesus berbicara kepada Yesus dalam bacaan kita di ayatnya yang keempat. Dalam percakapan ini, Ibu Yesus mengatakan mereka kehabisan anggur. Dan kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu, saatku belum tiba?" Di ayat 3 dan 5, Alkitab mencatat dan mengatakan dalam terjemahan LAI, Ibu Yesus. Ya, dalam bahasa Yunaninya Mater. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris Mother. Ibu Yesus adalah orang yang punya peran penting, yang menolong orang juga belajar menghadapi krisis. Tapi di ayat yang kelima dalam bacaan kita ini, kita melihat juga bahwa Ibu Yesus punya peran bukan hanya untuk menjadi mediasi
dengan Yesus, tapi juga memediasi untuk berkata kepada pelayan-pelayan itu, apa yang dikatakan Yesus kepadamu, perbuatlah itu. Yesus menyebut ibunya dengan sapaan ibu. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau ibu? Saatku belum tiba. Yesus menyebut ibunya dengan kata gunai. Gunai itu kalau dalam bahasa aslinya diterjemahkan ibu, atau di dalam bahasa Inggris dikatakan woman, ya, perempuan, ya. Mau apakah engkau ibu? Mau apakah engkau perempuan? Saatku belum tiba. Kata sebutan perempuan itu adalah sebuah sapaan yang normal bagi orang-orang Yahudi pada waktu itu. Tapi mengacu dengan apa yang disampaikan Yesus dalam sapaannya kepada Gunai, mau menunjukkan bagaimana ibu itu punya iman dan percaya kepada Yesus untuk menyampaikan apa yang menjadi rasa kepeduliannya terhadap orang lain. Matius 15 ayat 28 juga Yesus mengatakan, ya, hai ibu, hai perempuan, ya, engkau adalah perempuan yang beriman. Ibu di sini juga menunjukkan kepada kita peran dan tanggung jawab kita dalam kehidupan setiap hari sebagai pemimpin perempuan. Perempuan orang yang diberikan tanggung jawab, orang yang juga membimbing, mengasuh, merawat, dan mendampingi, empu yang punya tanggung jawab. Ibu Yesus menjadi salah satu tokoh yang menolong orang menghadapi krisis bersama dengan Yesus. Kenapa ini terjadi? Karena kalau orang-orang tidak taat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Yesus dan yang disampaikan Yesus, maka tidak ada cara yang bisa mereka lakukan untuk mereka keluar dari masalah itu dan memecahkan untuk mendapatkan anggur yang baik. Ayat 5 dan 7, para pelayan taat kepada Ibu Yesus. Dan sebagai leader, second leader, leader yang kedua, dia melakukan dengan taat apa yang dipercayanya, yaitu Yesus sebagai pemimpin, leader yang terutama, yang memimpin, dan dia percaya bahwa Yesus mampu memberikan resolusi akibat krisis karena kekurangan anggur. Apa yang diperintahkan oleh Yesus dilakukan oleh ibunya. Apa yang diperintahkan oleh Yesus dilakukan oleh para pelayan itu. Kita melihat di sini dalam sebuah harmonisasi bagaimana kolaborasi dan kerjasama itu mendatangkan sukacita bagi semua orang di dalam melakukan tugas dan pelayanannya. Ayat 8 sampai 9 dalam bacaan ini juga mengingatkan kepada kita bahwa masalah terpecahkan, anggur tersedia. Mereka keluar dari krisis, mereka menghadapinya dengan bergandeng tangan, gotong royong, saling bekerja sama, sehingga anggur yang baru itu menjadi anggur yang dinikmati. Dan orang mengatakan, engkau menyiapkan anggur yang baik sampai sekarang ini. Itulah yang mau juga diingatkan kepada kita untuk memberikan yang baik sampai sekarang. Kenapa pekerjaan ini bisa berlangsung dengan baik dan mereka keluar menghadapi krisis? Karena mereka hidup dalam ketaatan. Ada kerjasama yang baik. Ada orang yang mau mendengar. Ada orang yang juga bersedia untuk didengar. Mau dipimpin dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemimpin itu secara baik. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Yesus mau mengingatkan bahwa dalam segala sesuatu
Yang dilakukan oleh Yesus adalah tindakan yang terbaik. Ini menjadi sebuah peristiwa yang pertama, dan tanda itu menjadi mukjizat terjadi di Kana. Kata tanda di sini di dalam ayat 11 mau diingatkan kepada kita semua bahwa tanda yang pertama, dan tanda itu menyatakan kemuliaan Allah sehingga murid-muridnya percaya kepadanya. Tanda di sini adalah semeion. Semeion itu adalah apa yang diingat, apa yang dilihat, dan apa yang dilakukan menjadi hal yang nyata dalam hidup mereka. Yang mereka lihat adalah perbuatan baik yang dilakukan oleh Yesus. Apa? Merubah air menjadi anggur. Yang mereka alami dan mereka rasakan, mereka menyedok anggur dan mencicipinya, inilah anggur yang baik sampai sekarang. Itulah yang menjadi tanda dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, kita melihat bahwa pertolongan Tuhan itu nyata bagi kita. Kita mengalaminya bersama-sama, dan kita menerima bagian yang bersama Allah dijalani setiap waktu. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ya, Yesus hadir di tengah-tengah krisis. Hari ini kita berhadapan dengan berbagai krisis global di tahun 2023. Apa saja itu? Kita menghadapi resesi ekonomi, kita menghadapi krisis pangan, ya, kita menghadapi krisis ekonomi, perdagangan karena kelangkaan bahan, makanan dan pangan yang membuat akhirnya krisis pangan terjadi bukan hanya di Indonesia, tapi juga terjadi karena konflik sosial akibat perang Rusia Ukraina. Tapi kita bersyukur bahwa kita bisa melewatinya bersama dengan Tuhan kalau kita mau dipimpin oleh Tuhan. Jadilah orang yang memecahkan masalah, yang punya resolusi, yang mau mendengar dan juga mau memimpin dalam perjalanan hidup kita. Saya mau memberikan 3 resep menghadapi krisis berdasarkan refleksi dari Yohanes pasal 2 ayat 4 secara khusus, Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai 11 dalam bacaan kita. Apa 3 resep menghadapi krisis dari cerita Ibu Yesus, Yesus dan para pelayan serta murid-muridnya. Yang pertama adalah percaya. Kalau kita percaya, kita taat melakukan apa yang kita percaya. Karena orang percaya, dia akan taat melakukan apa yang dipercayanya. Sebab yang dipercaya itu yang menjadi bagian yang menuntun hidupnya. Ketaatan bisa tumbuh karena percaya. Kalau orang tidak percaya, dia tidak bisa mengalami bagian dalam ketaatannya. Saya percaya kepada orang tua saya, anak-anak percaya kepada orang tua percaya kepada anak. Karena tidak ada orang tua yang ingin menyakiti anaknya, tidak ada anak yang ingin menyakiti orang tuanya. Percaya dan taat menjadi sebuah kekuatan yang besar untuk kita menghadapi krisis. Percaya dan taat menimbulkan bela rasa, menimbulkan belas kasihan. Jadi resep yang pertama percaya, resep yang kedua taat, resep yang ketiga punya bela rasa, punya belas kasihan, punya solidaritas, punya kepedulian, punya empati kepada orang lain yang sakit, yang kekurangan, yang kelaparan, yang tertindas, yang mengalami kekerasan, ketidakadilan, terkena bencana, mengalami bagian-bagian hidup yang hilang. Bela rasa itu juga bukan hanya kepada manusia,
Bela rasa itu juga kepada seluruh ciptaan alam semesta yang ada, menjaga lingkungan, merawat lingkungan, dan juga menghadirkan sebuah perubahan yang baru untuk menata hidup bersama. Ya, kenapa? Alam hari ini berbicara kepada kita lewat hujan, angin, banjir, dan berbagai bencana yang lain. Karena manusia merusak alam. Manusia juga harus berbela rasa dengan alam. Ya. Jembatan di Sulamu patah, putus, ya. Karena gorong-gorong itu penuh dengan sampah-sampah, dengan dorongan air yang deras karena hujan yang tidak tahu berhenti, hujan yang menerus-menerus, dan curah hujan yang banyak membobol sehingga jembatan itu putus. Mari kita mulai berbela rasa dengan keadaan di sekitar untuk menghadirkan sukacita. Lalu transportasi laut menjadi susah karena gelombang pasang, banyak kapal yang tidak bisa berlayar. Sebab abrasi pantai, hutan bakau sudah tidak ada lagi yang bisa menahan derasnya gelombang sehingga langsung seperti itu. Mari kita memperhatikan lebih baik lagi bahwa bencana yang terjadi bukan karena disengaja, tapi juga menuntut kita untuk merefleksikan belas kasihan kita mengelola dan menata alam ini. Saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di rumah, di keluarga, di gereja, di masyarakat, kita bisa melakukan 3 resep ini. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hati, hidup dalam ketaatan, dan punya belas kasihan, berbela rasa dengan semua orang. Sebab apa? John Calvin mengatakan, jantungnya kekristenan, jantungnya hidup orang percaya adalah belas kasihan. Karena kita sudah mendapatkan belas kasihan dari Allah. Mari kita bergandengan tangan, tolong menolong, bekerja sama, berjalan bersama, memecahkan masalah dalam kehidupan kita. Resolusi di tahun 2023 untuk kebaikan bersama. Jadilah orang-orang yang tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi orang-orang yang juga mampu melihat orang lain sebagai bagian daripada tanggung jawab kita bersama menata dan mengelola alam dengan baik. Ibu Yesus, para murid, para pelayan, dan Yesus mengajarkan kepada kita 3 resep tadi untuk hidup bersama. Biarlah kita mampu melakukan apa yang menjadi bagian hidup kita hari ini. Hidup kita menjadi bagian kesaksian, dan kita menguatkan orang lain untuk bisa menghadapi krisis, karena tidak ada satupun yang bisa menghindari, sebab krisis itu ada dalam hidup kita. Tadi saya baru selesai rapat majelis jemaat harian di Jemaat Maranatha Oibuhu. Kami mempersiapkan evaluasi untuk persidangan majelis jemaat, dan kami melihat dalam keadaan krisis sekalipun Tuhan terlalu luar biasa. Pertolongan Tuhan luar biasa dalam kehidupan umatnya yang memimpin sampai memasuki tahun 2023. Ya. Kita mengalami krisis, tapi kita masih ada dalam pertolongan Tuhan. Kita kekurangan, tapi kita mendapatkan berkat itu dari kekurangan yang Tuhan berikan. Di tengah krisis, orang hidup dalam kekurangan, tapi orang masih bisa memberi dari kekurangan. Itulah belas kasihan Allah yang dinyatakan dalam kehidupan kita setiap hari. Hari ini kita harus menjadi orang-orang yang lebih kuat, orang-orang yang mampu bergandengan tangan menata kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Saya
mengaminkan khotbah saya di sini. Bapak Ibu meneruskan khotbah ini untuk melanjutkannya dalam hidup setiap hari. Jadilah orang-orang yang menghadirkan Allah di tengah-tengah situasi tantangan yang berat yang kita hadapi. Tetaplah menjadi wajah Allah yang selalu menuntun orang mampu menghadapi setiap kesulitan. Tantangan dan kesulitan tidak akan pernah berhenti. Tapi di balik tantangan dan kesulitan, kita menjadi orang-orang yang semakin kuat ditempa oleh Tuhan. Selamat menjalani hidup dan kehidupan kita di tahun 2023, melewati tantangan, melewati penderitaan dan krisis, dan meraih kesuksesan bersama dengan Tuhan yang selalu menolong kita. Yesus hadir di tengah krisis. Yesus juga hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Tuhan menolong, memberkati kita semua dalam cinta kasih dan berkat-Nya kita dikuatkan. Mari kita berdoa dan kita menyampaikan pokok-pokok doa kita dalam hadirat Allah. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami boleh ada dalam hadirat-Mu. Kami mendengar firman yang mengingatkan kepada kami. Kami tidak bisa menghindari krisis yang terjadi dalam hidup kami. Kami harus menghadapinya bersama-sama dengan Tuhan. Ada orang yang mengalami secara situasional kehilangan orang yang dikasihinya, kehilangan harta bendanya, mengalami berbagai kesulitan dalam hidup. Tapi Tuhan tetap menyatakan kasih dan penyertaan kepada setiap anak-anak-Mu. Hari ini bagi anak-anak Tuhan yang berada di dalam kondisi sakit, divonis dengan sakit, dan berhadapan dengan perjalanan hidup yang sangat berat bagi mereka, Tuhan, tolong mereka untuk tetap percaya dan taat kepadamu menghadapi kesulitan dan krisis yang dialami. Berjalanlah bersama dengan mereka yang kehilangan dan berduka. Tuhan menguatkan, meneguhkan iman percaya yang berada di dalam kebimbangan dan berada di dalam sebuah pencarian diri. Tuhan membebaskan mereka dan memulihkan untuk kembali hadir dalam cinta kasih. Yang mengucap syukur karena ulang tahun, Allah memberkatinya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi seluruh keadaan yang terjadi di Indonesia, secara khusus di tengah-tengah situasional masyarakat menghadapi tahun 2023 di tengah-tengah krisis secara global. Tuhan, kami sadar kemampuan kami terbatas. Kami punya Allah yang tidak terbatas yang mampu menguatkan kami. Datanglah dengan kasih-Mu ya Allah, memberikan hikmat sehingga ada sukacita, ada perdamaian di tengah-tengah situasi konflik sosial perang Rusia Ukraina yang membuat distribusi pangan terhambat, harga barang naik, orang berada di tengah resesi ekonomi, orang berada di tengah-tengah krisis pangan. Allah memberikan hikmat kepada para pemimpin dunia, para pemimpin bangsa, dan seluruh anak-anak Tuhan yang ditempatkan di tiap provinsi sebagai kepala daerah, kabupaten dan kota. Orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam tanggung jawab sebagai anggota legislatif, biarlah mereka juga bisa memberikan jalan keluar, memecahkan masalah untuk menolong masyarakat mendapatkan sukacita yang sama di tengah krisis yang terjadi. Bapa di sorga, wabah, penyakit, bencana alam masih ada di sekeliling kami. Kami berdoa bagi semua korban bencana. Tuhan menolong, memberkati.
Kami juga berdoa bagi setiap orang yang masih berada di dalam wabah virus, anak-anak kecil banyak yang sakit dan dirawat. Mereka mengalami bagian-bagian krisis dalam hidup mereka, dalam perjalanan mereka. Tuhan menolong, memberkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh suka dan duka dihadapi bersama dengan Tuhan yang selalu menolong dan menopang kami. Saudara yang saat ini sedang berdoa di dalam nama Yesus, apapun persoalan hidup mereka, tantangan kesulitan yang mereka hadapi, sukacita dan penderitaan yang mereka alami, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan anak-anak-Mu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ampuni kami, dengar dan sambut doa kami. Biarlah bagian hidup kami menjadi bagian yang menolong kami untuk tetap percaya, taat, dan menunjukkan kasih Allah di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih banyak ya Allah, memberkati kami sepanjang waktu yang masih kami nikmati. Biarlah berkat-Mu menolong kami untuk kami beristirahat dalam cinta kasih-Mu, menikmati fajar pagi dalam kasih dan pemeliharaan-Mu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dalam damai sejahteranya. Kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, tetap tinggal menyertai memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin.